warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Zulfa. Di sini saya akan membahas tentang self improvement dengan judul Ikigai. Jadi sebelum saya membahas tentang Ikigai, saya akan membahas tentang self improvement terlebih dahulu. Apa sih self improvement itu? Jadi self improvement itu memiliki arti suatu peningkatan status, pikiran atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan tentunya peningkatan tersebut berasal dari usahanya sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita tidak bisa mengubah nasib tanpa diri kita sendiri yang mengubahnya. Atau secara singkat, self-improvement bisa disebut sebagai peningkatan dalam diri sendiri dan perubahan yang lebih baik dalam hidup. Nah sekarang Indana mau nanya sama kalian. Kalian tahu nggak sih apa alasan lansia-lansia di Jepang tetap betah kerja saat mereka tuh udah pensiun? Yang kedua, kalian pernah nggak sih bosan menjalani hari-hari kalian yang itu-itu aja, yang kayak monoton? Contohnya, kalian berangkat kerja. Pagi berangkat kerja, setelah itu nyampe kantor. Di kantor kalian berhadapan sama komputer sampai sore, setelah itu pulang, tidur, besoknya gitu lagi. Bosan gak sih? Nah kalau kalian merasa bosan, itu artinya kalian belum menemukan ikigai kalian. Apa sih ikigai itu? Jadi di sini ikigai itu memiliki arti life passion, atau orang-orang menyebutnya sebagai alasan untuk hidup dengan cara memasukkan ide kebahagiaan dalam kehidupan. Nah secara filosofis, ikigai merupakan suatu prinsip agar hidup kamu lebih bermakna, bermanfaat, dan lebih seimbang. Dan dengan adanya prinsip itu, membantu kamu untuk meraih meaning dalam hidup kamu dan kebahagiaan secara utuh. Maknanya, ikigai merupakan suatu alasan yang membuat kamu untuk mau bangun pagi dan yang membuat kamu termotivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, jadi di sini ikigai itu memiliki sebuah diagram dan memiliki 4 elemen. 4 elemen tersebut yaitu ada passion, profession, vocation, juga mission. Yang pertama adalah passion. Passion adalah irisan dari hal yang kamu suka dan hal yang kamu ahli dalam mengerjakannya. Contohnya yaitu menulis. Dan lewat tulisan tersebut kamu bisa menghasilkan sebuah cerita atau sebuah karangan. Itu artinya passion kamu adalah menulis. Yang kedua adalah profession. Profession yaitu hal yang kamu ahli dalam mengerjakannya dan kamu dibayar pantas atas hal itu. Contohnya, dari menulis tadi, kamu bisa mendapatkan bayaran, yaitu dengan cara buku kamu dibukukan atau kamu bisa menjadi jurnalis. Nah yang ketiga yaitu vocation. Vocation yaitu hal yang bisa kamu lakukan dan dunia membutuhkan itu. Contohnya, dari tulisan kamu tadi, kamu bisa beropini dan kamu bisa mengubah cara pandang dunia dari hasil tulisanmu tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mission. Mission yaitu hal yang kamu suka, dunia membutuhkannya, dan hal tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Nah, untuk gambar diagram ikigainya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya Indana akan bahas tentang alasan kenapa hidup harus punya ikigai. Nah, yang pertama, yaitu hal tersebut berdampak pada kesehatan kita. Orang dengan ikigai memiliki riwayat penyakit jantung lebih rendah daripada yang lainnya. Umurnya di atas 87 tahun ke atas dan semua hal itu sudah dibuktikan dengan penelitian. Yang kedua, orang yang memiliki ikigai bekerja dengan motivasi yang kuat, dan mereka juga cenderung cepat untuk mengambil tindakan. Dampaknya, pekerjaan juga jadi cepat selesai. Nah, dan yang terakhir, ikigai membuat seseorang memiliki etos kerja yang baik. Karena mereka percaya apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan itu memiliki dampak yang baik untuk orang lain. Nah, yang terakhir, Indana akan membahas tentang cara menemukan ikigai. Gimana sih caranya menemukan ikigai? Yaitu, kalian harus membuat planning untuk diri kalian sendiri. Pertama, untuk membuat planning, kalian harus menentukan tujuan yang sebenarnya dari hidup kalian. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Yang kedua yaitu, kalian harus menjalankan planning tersebut. Kalian harus mengeksplor diri kalian sendiri. Yang ketiga, kalian harus berbincang atau berbicara dengan orang yang punya minat yang sama dengan kalian. Tujuannya yaitu yang pertama, kalian bisa termotivasi. Yang kedua, kalian bisa meluaskan pandangan kalian. Yang ketiga, kalian bisa menghadapi rintangan ke depannya. Dan yang keempat, kalian bisa menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Selanjutnya, hal yang harus kalian tanamkan pada diri kalian sendiri adalah teluh. Rintangan adalah satu hal yang wajar. Selalu ada resiko di setiap hal yang dipilih. Tetap belajar dan terus berproses. Percaya dan ingat bahwa kamu punya kekuatan untuk mengubah dan membuat hidupmu ingin jadi apa nantinya. Terus berproses, jalannya masih panjang. Temukan ikigai, terus cari sampai kamu bisa mewujudkan impianmu sendiri. Sekian penjelasan tentang self-improvement dengan judul ikigai. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.